Bismillahirrahmanirrahim. Fahadhihi wasiyatul Mustafa. Inilah wasiat nasihat. Wasiat itu berada di atas nasihat. Kalau nasihat itu boleh dilakukan, boleh enggak. Tapi kalau wasiat itu punya nilai seolah-olah mendekati wajib untuk dilakukan. Wasiat bukan hanya anjuran, bukan hanya nasihat, wejangan, tapi sudah sampai tahap wasiat. Al-Mustafa alaihi salatu wassalam li Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, yang disampaikan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Abi Thalib, Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Da'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah memanggil Ali ke rumahnya. Lalu fakhalautu ma'ahu fi manzilihi faqala li. Mereka duduk berdua. Kanjeng Nabi dan Sayyidina Ali itu punya hubungan yang sangat dekat. Ya sahabat, ya sepupu, ya mertua dan menantu. Bahkan ada satu lagi kedudukannya yang paling tinggi, yaitu Rasulullah mengatakan, wahai Ali, anta minni bimanzilati Harun min Musa. Kedudukanmu wahai Ali terhadapku sama seperti kedudukannya Harun terhadap Musa. Hanya saja tidak ada ghaira annahu la nabiyya ba'di. Tidak ada nabi setelah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inni usikal yauma biwasiyatin in anta hafiztaha. Aku wasiatkan kepadamu pada hari ini, kalau engkau jaga wasiat ini, maka ishtahamidan, hidupmu pasti terpuji, wa mutta syahidan, dan matimu dalam keadaan derajat yang syahid, wa ba'atsakallahu yaumal qiyamah, maka engkau akan dibangkitkan oleh Allah pada hari kiamat faqihan aliman, sebagai golongan orang yang faqih, orang yang ahli dalam bidang agama, orang yang alim. Maka apa yang disampaikan dari kitab ini hendaklah kita sematkan di dalam hati kita, agar kita termasuk orang-orang yang hidupnya terpuji, matinya syahid, bangkitnya bersama dengan golongan para faqih dan alim ulama. Kita sampai kepada hadis yang ke-71. Faslun fi zammid dunya. Dalam menjelaskan kehinaannya dunia. Qala alaihi salatu wassalam, Rasulullah berkata, ya Ali, wahai Ali, iyyaka wa aliyatal maut. Waspadalah kamu kepada orang yang menghindari mati. La yazkuruna illa dunyahu. Dia itu tidak ingat sama sekali kecuali hanya perkara dunia saja. Faqala Ali, maka Ali bertanya, wa ma hum ya Nabi Allah, siapa mereka ini? Orang-orang yang menghindari kematian. Padahal kematian itu dikejar, ditunggu, dirindu, atau dihindari, sama saja. Dia datang pada saat yang tidak terduga. La yastakhiruna wa la yastaqdimuna sa'atan. Ayatnya, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tidak akan bisa
dipercepat 1 detik pun, atau tidak akan bisa diperlambat 1 detik pun. Namun ada cerita ketika orang menghadapi kematian, itu katanya didatangi malaikat Israil dalam satu bentuk yang dia nampak, orang lain tidak nampak, tapi dianya nampak. Lalu Israil itu tiba-tiba mengatakan begini, "Yuk Kang, mulai yuk." Kang Afan, ayo pulang nih. Tiba-tiba nampak sosok malaikat Israil. Ya malaikat, pokoknya kita langsung tahu itu malaikat. Orang yang belum pernah kita kenali, tapi kita tahu tiba-tiba kita diberi pemahaman dia malaikat. "Yuk Kang, mulai yuk." Loh, setelah kan gitu kan. Nah, sebentar toh. Udah ada sebentar. Sekarang juga pada detik itu juga nyawanya diambil. Tapi jika jawabannya bukan seto, melainkan ayo, mulai yuk, maka malaikatnya yang akan berkata, se. Nah, kamu mau mati dalam keadaan apa? Loh, memangnya bisa milih toh? Bisa. Saya disuruh oleh Allah untuk memberikan pilihan kepadamu. Kamu mau mati dalam keadaan apa? Saya sebentar, tak pikir. Apalagi dalam keadaan berwudu, apalagi dalam keadaan mengaji, apalagi dalam keadaan itikaf di masjid, atau dalam keadaan sholat subuh. Waktu sholat? Ya udah, pas waktu sholat aja. Mungkin anak-anak IAT lebih memilih saat mengaji Quran barangkali ya kan. A'udzu billahi minasyaiton. Kalimat terakhirnya syaitan. Malaikat bingung. Loh, niki husnul khotimah apa suul khotimah? Gimana pripun kata malaikat Jibril. Ya kan? Meninggalnya dalam keadaan mengaji, tapi kalimat terakhirnya syaitan. Akhirnya ya udah yang aman pilih waktu dalam keadaan sholat. Nah, pilih dalam keadaan sholat. Kapan? Waktu ruku apa sujud? Pas sujud loh. Kalau ruku takutnya begitu mati malah benjol kepalanya gitu kan, nanti jenazahnya jelek, ya kan? Pas sujud aja. Kan soalnya perlu juga kadang-kadang kan keluarga itu juga difoto gitu ya. Almarhum yang sudah dikafan itu difoto, di-share, Masya Allah. Entah apa hukumnya itu kan? Iya, tapi kadang sudah serem juga ngelihatnya ya. Pas sholat. Boleh, sholat apa? Kan apa? Sholat subuh. Nah malam itu, malaikat Israil datangnya malam, menawarkan kepada Mas Afan, ayo kita kembali menjumpai Allah. Ayo, karena semangat. Nanti dulu. Loh kok nanti? Sekarang saja. Ya nanti dulu, jangan buru-buru. Loh, memangnya ada urusan lain selain bertemu dengan Allah? Memangnya ada kenikmatan lain selain berjumpa dengan Allah? Ya tidak apa-apa, maksudnya jenengan mau mati dalam keadaan apa? Kalau dikasih pilihan begitu boleh. Saya pilih meninggal dalam keadaan sholat. Sholat apa? Sholat subuh. Ya sudah. Maka malamnya sering kita mendapati kisah orang-orang tua kita itu kalau mau meninggal, anak cucunya dikumpulin, dia sudah mengurangi makan, dia mandi, kain kafan yang ada di lemari dikeluarkan, lalu dia mengeluarkan wasiat-wasiat kepada anak cucunya. Ya, kok bisa? Kadang-kadang anak-anak ini yang nggak paham isyarat orang tua. Yang seperti itu dibilang, aduh Pak, gak usah ngomong sembarangan Pak, ya kan? Hidup gue ini gak lama lagi. Oh Pak, gak usah ngomong gitu toh Pak. Padahal itu memang sudah isyaratnya. Duduk dengarkan. Terkadang perkataan yang seperti itu tidak bisa terjadi ulang 2 kali lagi, ya. Karena mereka sudah mendapatkan isyarat. Maka kain kafannya dikeluarkan dari lemarinya. Nanti kalau aku meninggal, bungkus aku pakai kain kafan ini. Iya Pak, iya. Jangan lupa bertanya kepada Bapak yang mau berwasiat seperti itu. Pak, PIN ATM berapa?
Ya maksudnya biar nanti nggak ketelan kan, saya malah repot ngurus ke bank, ya kan. Surat tanah yang di Mojo disimpan di mana, itu ya wasiat-wasiat seperti itu perlu ditanya sama orang tua. Adalah gimana Kang Edi? Jadi keadaan mati, bersiap-siap saja kalian, ya. Tiba-tiba nanti mati itu tidak mengenal, ya. Bisa kalian duluan, saya belakangan. Bisa juga saya belakangan, kalian duluan. Yang jelas persiapkan, sama saja, ya. Pokoknya begitu didatangkan malaikat Israel, semangat 45. Yuk, cabut sekarang. Aku rindu pada Tuhanku. Pada saat itu Israel akan menawarkan, kamu mau meninggalnya dalam keadaan apa? Tetapi kalau yang terjadi kebalikannya tadi, begitu diajak pulang, nanti dulu, aku belum menyelesaikan urusanku di rumah. Oh, yang seperti itu langsung tarik saja sudah. Maka semangat ya, mau berjumpa Allah, semangat ya. Lo kok lemes nih dia? Gimana ini anak-anak mahasiswa ini? Semangat berjumpa Allah, semangat. Semangatlah berjumpa Allah. Iya ya, jangan takut. Iya. Sebab apa? Sebab kola. Siapa mereka orang-orang yang menghindari kematian ini? Yang Ali disuruh berwaspada, jangan sampai kamu mendekati orang-orang yang seperti ini. Siapa mereka? Yaitu al-aghniya wa ashabud dunya. Orang-orang kaya dan orang-orang pemilik dunia. Alladzina, yang mereka itu, ya, tarahum muqbilina ala jambiha. Mereka memperhatikan sekali harta benda, bisnis dan perdagangannya, aset tanah, rumah dan mobilnya, kaiqbalil walidati, seperti seorang ibu yang memperhatikan ala waladiha, terhadap anaknya. Ibu itu ya, saya perhatikan ibu-ibu ya. Ini nanti adik-adik sudah ada yang nikah belum? Belum ya? Hah? Belum ada yang nikah ya? Agak hampir. Masya Allah, baru mapaba ospek sudah hampir nikah. Kalau semester 7 tidak apa-apa ngomong gitu. Hah? Semester berapa? 7, ya benar, alhamdulillah. Kita doakan dapat jodoh yang dunia akhirat yang baik ya. Saya melihat ya ibu-ibu itu ya, kalau sudah memperhatikan anaknya, lupa makan, benar enggak? Lupa tidur, ya, kurang tidur, kurang makan, karena perhatian kepada anaknya. Pakaiannya itu saja yang dipakai, tapi anaknya senantiasa pakai pakaian baru. Dia menyuapi makan anaknya sampai anaknya kenyang, baru dia makan sisanya. Ya, dia perhatikan anaknya kalau sudah lelap, lalu diselimuti, baru dia tidur. Dia cukupi seluruh keperluan anaknya, baru kemudian dia mengambil keperluan untuk dirinya. Ini ibu. Ya. Maka orang-orang yang seperti menjaga harta seperti seorang ibu menjaga anak memang kelewatan, ya. Sampai kurang tidur hanya untuk mengurusi usahanya, lupa makan siang karena sibuk rapat dan kerja, jualan ke sana sini, ya. Lupa dengan keperluan untuk diri sendiri. Siapa mereka itu jadinya nanti? Wa ulaika humul khasiruna ghadan. Mereka yang akan menjadi orang-orang yang merugi di akhirat kelak. Di dalam filosofi Jawa, perjalanan hidup manusia itu disebut sangkan paraning duadi, yang di dalam bahasa
Tasawuf Islam itu artinya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dari Allah kita datang dan kembali kepada Allah. Dalam proses kita dari Allah menuju Allah, sekarang hidup di dunia, paling tidak ada 11 fase di dalam kehidupan kita. Yang pertama itu disebut fase maskumambang, atau fase selama kita berada di dalam kandungan. Fase selanjutnya adalah fase namanya mijil, yaitu fase kita lahir di dunia. Yang ketiga yaitu fase sinom, atau menjadi muda, tumbuh menjadi kanak-kanak dan remaja. Lalu kemudian masuk kepada fase kinati. Apa? Kinati atau kinanti ya? Kinanti ya, pakai N ya? Kinanti. Yaitu fase di mana orang membutuhkan tuntunan. Mungkin adik-adik ini masuk kinanti atau selanjutnya ini. Yang selanjutnya yaitu asmorodono. Asmorodono apa? Asmaradono. Asmorodono. Kenapa bukan Asmoro Kasino atau Asmoro Indro? Karena memang di dalam film Warkop itu yang sering berasmara si Dono. Ini masa-masa mencari pasangan. Barangkali fase-fasenya teman-teman ini sekarang vibrasinya ini sedang berada di gelombang Asmorodono, ya. Sudah mendapatkan tuntunan dari pondok pesantren, dari kampus. Sekarang mengarah dalam daya tarik untuk mencari pasangan. Dan ini manusiawi sekali. Selanjutnya menuju kepada gambuh, yaitu pernikahan. Nah, setelah menikah baru kemudian memasuki bahtera kehidupan yang dinamakan dandang gula atau dandang gulo kan? Dandang gulo. Nah, gulo aren. Di sini akan mengalami pahit getirnya kehidupan. Setelah itu orang diminta untuk bisa memberikan durmo atau darmo, baktinya kepada masyarakat. Selanjutnya masuk kepada fase pangkur, yaitu dia sudah mulai membelakangi dunia. Satu langkah sebelum dia memegang truh, yaitu meninggal dan menjadi pocong dan menjadi mayat. Biasanya satu fase yang agak sulit dimasuki oleh manusia adalah fase pangkur. Sebab apa? Sebab kehidupannya selama puluhan tahun telah mengikat pikiran, jiwa dan perhatiannya kepada apa yang dia lakukan selama ini. Kalau seorang pebisnis, hatinya sudah terpaut pada bisnisnya. Kalau seorang pejabat, susah sekali mau meninggalkan jabatannya. Walaupun dia sudah pensiun, tapi ada yang namanya itu post syndrome. Apa namanya? Post power syndrome. Hatinya masih terikat di kantor, hatinya masih terikat di usaha, hatinya masih terikat di harta. Sulit untuk dia bisa membelakangi dunia dan mengarahkan dirinya untuk bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada juga orang yang setelah asmorodono masih asmorodono lagi, setelah gambuh balik ke asmorodono lagi, ya kan? Setelah itu dia mengalami dandang gulo, tapi dandang gulonya karena asmorodononya, gitu. Kemudian dia masuk kepada fase darmo. Darmonya ya berhubungan dengan asmorodono lagi. Itu yang namanya disebut tua-tua keladi, yang seharusnya sudah masuk fase pangkur, membelakangi dunia, mengarahkan batin sepenuhnya menuju kepada hakikat kehidupan, yaitu menjumpai Allah, tapi hatinya masih tersangkut di dunia.
Apalagi dunianya balik lagi kepada usia Asmorodono. Nah, ini orang-orang yang berbahaya sekali untuk kita dekati karena bisa menular. Bukan hanya COVID. Jadi kalau ada orang sudah tua cinta dunia, pakai masker kalau kita mendekati. Takut ada virus cinta dunia yang akan menular. Pada dasarnya ya, setiap lelaki atau setiap orang itu menikah dengan 4 perkara. Kok itu siapa namanya? Kinanti, Tari agak sensitif ya. Iya, ini saya baru bercerita. Pada dasarnya setiap manusia itu menikah dengan 4 perkara. Iya. Jadi pengen ta'aruf kita. Ya, iya. Yang pertama, seorang lelaki itu atau seorang manusia itu menikah dengan amal perbuatannya. Yang kedua, istri keduanya itu dia menikah dengan keluarganya. Yang ketiga, seorang manusia itu pada dasarnya menikah dengan harta bendanya. Yang keempat, seorang manusia itu menikah dengan teman-teman atau handai taulan kerabatnya. Ketika seorang mau meninggal, dia panggil 4 orang istrinya. Dek, aku sepertinya tidak lama lagi. Kalau aku mati, kamu mau gak nemenin aku? Gak apa-apa mas, kula kan meriki mawon. Jangan piyambak menghadap ke hadirat ilahi. Itu kata istri keempat. Sedih hatinya. Istri yang paling muda, yang paling disayang sama dia, gak mau diajak masuk ke dalam kuburan. Lalu dia panggil istrinya yang ketiga. Aku sebentar lagi mau meninggal. Mau gak kamu nemenin aku ke kubur? Anu mas, anak-anak masih kecil-kecil, ya kan? Biar aku yang ngurusin anak-anak, ya kan? Jangan ya mbak. Dipanggil istri yang kedua. Aku mau meninggal. Tidak apa-apa mas, aku sudah tahu. Monggo jenengan sendirian. Nanti aku yang akan memandikan jenengan, aku yang akan mengurusi jenazah jenengan, dan aku yang akan mengantarkan ke kubur. Gak sanggup 3 orang istrinya mengikuti dia ke dalam kubur. Maka dia panggil istrinya yang pertama, yang dinikahinya pertama kali, yang paling setia, yang mengalami hidup suka duka, memulai merintis kehidupan dari nol bersama dengan dia. Aku sebentar lagi mungkin mau meninggal, umurku tidak panjang lagi. Maukah kamu menemaniku di alam kubur? Kang, saya mau. Gak ada yang mau. Saya mencari istri yang seperti itu, yang mau menemani ke dalam kuburan kita. Maka hakikat dari pernikahan yang 4, yang pertama kita menikah kepada amal kita, yang kedua menikahi harta keluarga kita, yang ketiga menikahi harta benda, yang keempat menikahi teman-teman dan saudara-saudara handai taulan. Ketiga-tiga ini tidak akan bisa mengikuti kita ke alam kubur. Teman antar ke kuburan pulang. Harta benda, mobil ikut ngantar pulang. Termasuk keluarga paling dekat, anak yang setiap malam tidur di ketiak bapak tidak akan mau ikut masuk ke dalam liang lahat, pulang. Satu saja yang menemani kita, yaitu amal perbuatan kita selama kita hidup. Maka fanzur ma ta'mal, perhatikan apa yang kamu lakukan dalam kehidupan dunia ini, agar kita memiliki istri setia yang senantiasa menemani kita di dunia wal akhirah. Saya rasa 1 pasal aja ya, cukup ya. Ngajinya
dapat dilanjutkan pekan depan. Oleh karena itu, sebagai penutup dapatlah saya simpulkan bahwasanya kita mesti berhati-hati, jangan sampai terkena penyakit cinta dunia dan takut mati. Ya. Tidak ada satu hati yang di dalamnya terdapat dua cinta. Kamu tinggal pilih, aku atau dia. Kalau Allah mengatakan begitu, ya. Kamu tinggal pilih, mau milih aku atau harta dunia. Kamu tinggal pilih, kamu mau pilih aku atau mau pilih kehidupan duniamu. Sebab ketika di dalam hatimu ada cinta terhadap dunia, Allah nggak mau diduakan. Allah maunya cuma dia saja di dalam hatimu. Ketika masih ada kekasih hatimu yang lain, ya, asmorodono duniamu itu, maka Tuhan tidak akan bernaung di hati seorang hamba. Maka sucikan hati kita, cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Barangkali ada yang mau bertanya. Biar didengar sama kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan bertanya terkait dengan mengingat kematian tadi yang sudah dibahas di kitab Nasihat Mustafa, bahwa seringkali saya dengar atau mungkin teman-teman juga pernah mendengar bahwa tradisi mempersiapkan kematian itu biasanya hanya dilakukan oleh orang-orang yang sudah tua, umurnya yang sudah mendekati meninggal. Sementara pertanyaan saya, bagaimana hukumnya kalau misalkan kita ini orang-orang muda itu mempersiapkan kematian lah istilahnya, sementara kehidupan kita kan belum sampai tua, jadi kan masih ada masa depan yang harus kita prioritaskan. Yang mana yang terkait masa depan kita, rencana kita untuk hidup di masa yang akan datang, atau kita sibuk mengurusi mempersiapkan kematian. Terima kasih. Baik. Ponakan saya itu meninggal di usia 2 tahun. Panas terus meninggal. Adik saya itu kanker otak, umur 15 tahun meninggal 9 tahun yang lalu. Saya mendengar, melihat, membaca dan mengamati kehidupan ini, tidak memilih siapa yang lebih dulu atau siapa yang belakangan dalam perkara maut. Maka mempersiapkan diri untuk kematian bukanlah dalam arti kita meninggalkan dunia lalu duduk di masjid tafakkur iktikaf sepanjang hari, diajak rapat, aku nunggu Israel, ditunjuk jadi ketua di organisasi, makanya aku mati piye. Diajak jualan, nanti aku takut kalau aku matinya di pasar. Mari kita tidak mempersempit pengertian persiapan kepada kematian dalam persoalan teknis seperti mempersiapkan kain kafan, ya, atau sudah booking kapal
kapling-kapling di kuburan-kuburan. Karena ada sekarang di ibu kota itu kan ada kuburan swasta, ada kuburan umum ya, TPU, ada yang swasta ini bagus, biasanya tertata rapi. Katanya waktu di tulisan itu juga kan mahal itu, per tahun itu bisa sampai puluhan juta keluarga harus bayar. Ya, rumputnya hijau. Katanya siksaannya juga nggak terlalu pedih. Iya. Karena bayarannya banyak. Ada hal seperti itu kan. Iya. Dunia memang begitu kan. Jadi yang dimaksud mempersiapkan diri kepada kematian itu adalah gawe yo apik gitu. Ojo gawe olo. Ya. Berbuatlah yang baik di dalam hidup. Maka kapanpun kamu menemui kematian, bahkan ketika ospek seperti ini, dan mudah-mudahan Israel tidak lewat ya, saat kalian sedang maba, kok Israel mampir gitu ya kan? Nanti, setiap detik, setiap hari, setiap saat kalian berbuatlah yang sebaik-baiknya. Ketika dandan, kalau aku mati dalam keadaan berdandan, maka aku mati dalam keadaan syahid. Kenapa? Karena aku berdandan berdasarkan perintah Nabi untuk mempercantik penampilan di hadapan seorang mukmin lainnya. Ketika masa, kalau aku mati dalam keadaan masaku, matiku adalah dalam keadaan syahid. Karena untuk menopang kehidupan keluarga butuh makan dan aku mengolah makanan. Berapa banyak tulang punggung yang bisa tegak mendirikan sholat karena makan masakan dari sang istri. Mengalir pahalanya. Jadi masakmu adalah ibadah, dandanmu ibadah. Saat kamu mandi berjam-jam di dalam kamar mandi pun ibadah, ya kan? Karena Allah memerintahkan kita untuk bersih, untuk mandi. Ketika makan, ketika minum, ketika rapat, ketika ke kampus, ketika silaturahmi main ke rumah teman, kapanpun juga kegiatanmu, jadikan itu sebagai satu ibadah, sehingga kamu bisa mempersiapkan kematian yang sebaik-baiknya. Itu begitu kan namanya. Bukan bermaksud untuk hari ini nanti setelah pulang dari sini rame-rame ke toko kain, beli kain kapan, lalu hidupnya murung menunggu Israel. Tidak begitu. Persiapan menuju mati justru semakin siap menghadapi dunia. Rapat, ayo rapat. Ayo kita baca Quran, baca Quran, baca novel, baca artikel, baca semua. Karena apapun kegiatan kita semuanya dijadikan landasan ibadah kepada Allah. Sehingga dimanapun kita mati, kapanpun juga selalu dalam keadaan beribadah kepada Allah. Mungkin itu namanya sekarang yang bisa teman-teman bisa persiapkan untuk kematiannya. Ya tidak usah buru-buru beli kain kafan lah, ya kan? Tidak usah. Itu orang terlalu sentimental saja, ya. Terlalu dalam penghayatannya sehingga di lemarinya itu ada kain kafannya. Teman-teman tidak usah sedalam itu, tidak perlu. Ya, yang penting nanti kalau ngomong jujur, ojo ngerasani wong gitu aja ya. Muka senantiasa tersenyum manis. Tidak, kalau ada teman yang butuh charger dipinjemin, walaupun HP-nya sendiri lowbat. Yang begitu saja lah ya. Itu sudah sebaik-baiknya persiapan bagi teman-teman untuk menghadapi kematian. Monggo, yang lain mungkin yang mau mempersiapkan kematian lagi. Mau bertanya maksudnya? Hah? Rahmat? Hah? Udah, bertanya? Sampun? Mbak Tari? Ya, monggo Kang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tegar Mulyadi dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir semester 1. Mas Tegar. Pertanyaan saya, apakah bisa ketemu almarhumah ibu meskipun sudah meninggal? Apakah bisa ketemu dengan almarhumah ibu di surga meskipun doanya tetap Allahumma ighfirli setiap hari, Pak?
apakah bisa bertemu dengan almarhumah ibu di surga nanti? Sekarang apa kalau sudah meninggal maksudnya? Besok saat dengan meninggal ya. Di dalam Al-Quran dikatakan setiap kali malaikat Israel atau malaikat maut datang mencabut nyawa orang mukmin, maka malaikat itu membawa kain sutra putih. Lalu dengan lembut roh itu diminta untuk keluar. Lalu kemudian setelah keluar, roh itu berbau kasturi, sangat wangi, dan naik ke langit pertama berjumpa dengan Nabi Adam alaihissalam. Ruh siapa ini yang wangi sekali sampai keharumannya itu memenuhi seluruh langit? Ini adalah ruhnya Mas Tegar, orang mukmin. Alhamdulillah. Mari masuk ke golongan kanan, bersatu dengan ruh-ruh yang baik. Adapun ruhnya orang kafir didatangi malaikat Israel dengan muka yang masam dan membawa kain goni yang kasar, yang berbulu kasar. Maka dipukulkan ruhnya, kemudian keluar, dimasukkan ke dalam goni, lalu dinaikkan ke langit. Nabi Adam tutup hidung, nggak senang. Ruh siapa ini yang busuk sekali? Ini ruhnya orang kafir. Masukkan dia ke golongan kiri, bergabung dengan ruh-ruh yang jahat, ruh-ruh yang satu frekuensi. Baik dengan baik, yang jahat dengan yang jahat. Maka kalau kita ingin berjumpa dengan orang tua kita, dan betapa yakinnya kita bahwasanya orang tua kita adalah dari golongan ruh yang baik, maka satukan frekuensi kita kepada ruh yang baik itu. Bukan hanya kepada orang tua kita akan berjumpa, kita akan berjumpa juga dengan sahabat kecil kita yang sudah meninggal duluan. Kita akan berjumpa juga dengan orang-orang lain. Ya, barangkali mudah-mudahan kita semua kalau meninggal ini dikumpulkan di golongan ruh-ruh yang golongan kanan, ruh-ruh yang baik. Amin. Amin ya rabbal alamin. Makan ya, kira-kira pastikan ya. Bahkan kenapa hari ini kita berkumpul di sini? Menurut seorang guru saya, itu karena ruh kita dulu di alam ruh sudah pernah kumpul. Jadi ketika turun di dunia, hidup kita ini kan terdiri dari jasad, jiwa, dan ruh. Ruh itu mempengaruhi gerak kita. Maka kenapa hari ini kita berkumpul? Juga karena dulu di alam ruh kita sudah pernah berkumpul. Nah, kalau dalam bahasanya kita ini ada jodohnya lah. Itu sebenarnya ada jodohnya Pak tadi. Kita ini berjodoh. Ya karena sudah ketemu kita berjodoh. Baik, itu saja barangkali ya yang dapat disampaikan. Rabbana fa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih a'lana wa qarabatil lana fi dinina. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin.